Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar walaupun pada saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masa demokrasi terpimpin, yaitu antara tahun 1959 sampai tahun 1965. Tujuannya adalah setelah kalian mempelajari materi pada pertemuan kali ini, diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin secara kronologis, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Baik, sekarang kita ke materi. Peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Anak-anakku, sebagaimana materi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar masa demokrasi parlementer. Pada masa itu dianggap kehidupan masyarakat tidak stabil, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Diperparah lagi dengan Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 yang tugasnya membuat undang-undang dasar baru. Setelah mereka 3,5 tahun bekerja, mereka masih belum menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Maka selanjutnya terdapat ide atau gagasan untuk menganut demokrasi terpimpin dan melaksanakan dekret presiden. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno menyatakan dekret presiden yang isinya pertama adalah pembubaran konstituante karena dianggap tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru, pemberlakuan kembali undang-undang dasar 1945, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya, politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, negara kita menganut politik luar negeri bebas aktif. Tapi di dalam prakteknya pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah tidak melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Ya, artinya terdapat penyimpangan dalam politik luar negeri. Apa saja? Membentuk Al-Nifu dan Nifu, politik mercusuar. Yang ketiga adalah keterlibatan dengan gerakan non-blok. Artinya sudah tidak lagi bebas, ya, dan memihak pada salah satu blok. Berikutnya, konfrontasi dengan negara Malaysia. Ya, pada sekitar tahun 1963 negara kita pernah konfrontasi dengan negara Malaysia yang disebabkan pembentukan Federasi Malaysia, proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan eksistensi Indonesia dan negara NIFO. Untuk melakukan konfrontasi ini, pada tanggal 3 Mei 1963 Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau yang dikenal dengan Dwikora. Berikutnya, pembebasan Irian Barat. Sebagaimana materi sebelumnya anak-anakku, ya, berdasarkan isi KMB, ya, negara kita menyepakati bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan 1 tahun setelah Belanda meninggalkan negara kita. Namun setelah Belanda meninggalkan negara kita pada 27 Desember tahun 49, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah itu Belanda sama sekali tidak pernah membicarakan masalah status Irian Barat. Bangsa kita sudah melakukan beberapa upaya diplomasi, baik melakukan hubungan langsung dengan pihak Belanda, ya, dan perjuangan di forum PBB, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya negara kita melakukan tindakan yang lebih keras lagi, yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 1961
Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau yang dikenal dengan Trikora. Artinya pada saat itu bangsa kita ya, negara kita melakukan perjuangan secara fisik untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 14 Juli 1969 sampai tanggal 4 Agustus 1969 diadakan PERA, penentuan pendapat rakyat, yang intinya adalah apakah penduduk Irian Barat tetap bergabung dengan Indonesia atau lepas dari Indonesia, yang hasilnya adalah sebagian besar penduduk atau masyarakat Irian Barat menghendaki tetap bergabung dengan Indonesia. Berikutnya gerakan 30 September 1965 garis miring PKI ya. PKI kembali lagi melakukan pemberontakan ya. Setelah pada tahun 48 PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Pada tahun 65 PKI melakukan pemberontakan dengan cara menculik ya beberapa jenderal penting ya, dan memasukkan mereka di lubang buaya. Berikutnya kehidupan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di bidang ekonomi, proyek mercusuar menyebabkan kegiatan ekonomi menurun dan defisit anggaran, inflasi sampai antara 400 sampai 700%. Bentuk Bappenas mendevaluasi mata uang rupiah, mengimput dana revolusi, dan menyelenggarakan deklarasi ekonomi. Kehidupan sosial, pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat, biaya kebutuhan hidup yang meningkat. Kehidupan budaya, Presiden Soekarno membatasi kebebasan berkreasi di bidang budaya atas dasar program Nation and Character Building. Kepentingan politik terlalu jauh mencampuri bidang kesenian maupun kesejahteraan. Di bidang pendidikan, tahun 59 di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Priyono, pemerintah menyusun kebijakan Sabta Usaha Tama. Pemerintah meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dengan mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi. Baik anak-anakku, demikian pertemuan kita pada kali ini. Harapannya setelah ini kalian bisa mendalami materi ini lebih lanjut melalui buku paket IPS. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.